Dan selama sekian tahun ini hasilnya mereka juga biasa-biasa saja. Tidak ada yang spektakuler di Solo, di Medan. Nah, tiba-tiba mereka mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha. Namanya keren sekali. Sekarang suka-sukalah kalian. Nepotisme berkembang, suka-suka sajalah. Mau anaknya, menantunya dipilih menjadi apa, mendapatkan apa, monggo terserah. Nanti Bobi akan dicalonkan jadi Gubernur Sumatera Utara, monggo sajalah. Mungkin anaknya termasuk mungkin cucunya Jan Etes akan dicalonkan jadi apa, sakarepmu. Karena bagi kita hanya satu kata yang mewakili kondisi ini. Saya muak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, ada yang menarik yang harus saya bahas dalam kesempatan ini. Hari ini saya membaca berita besok, hari Kamis tanggal 25 April 2024 itu adalah Hari Otonomi Daerah. Nggak tahu apa maknanya, Hari Oda diperingati. Saya nggak ngerti manfaatnya untuk rakyat apa hari-hari seperti ini gitu. Tapi itu yang terjadi memang sudah lama berlangsung Hari Otonomi Daerah 25 April. Nah, untuk tahun 2024 ini peringatan Hari Otonomi Daerah dilaksanakan di Surabaya. Hari Kamis tanggal 25 April 2024. Yang menarik, selain ada peringatan Hari Otonomi Daerah, juga diberikan penghargaan kepada 15 kepala daerah yang berprestasi. Nggak tahu prestasinya apa, indikatornya apa, parameternya apa, kita nggak tahu lah, urusan mereka lah itu. Di antara 15 orang ini terselip ada 2 nama yang menarik. Satu, Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo. Yang berikutnya Bobi Nasution, wali kota Medan. Yang membuat saya bingung ini, kedua orang ini akan mendapatkan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha. Wah, itu keren. Itu penghargaan yang keren, yang sekali seumur hidup katanya. Penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha. Namanya aja panjang sekali, artinya apa, maknanya apa, ya kita nggak tahu lah. Pertanyaan saya sekarang, apakah benar Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution itu benar-benar berprestasi sebagai wali kota Solo dan Medan? Aneh bin ajaib. Karena bagi saya ini ngadi-ngadi kalau istilah zaman sekarang ini, mengada-ada. Karena saya pernah wawancara dengan mantan wali kota Solo sebelumnya, justru pendapatan asli daerah Solo itu semakin menurun. Pembangunannya juga biasa-biasa saja, hanya meneruskan yang ada. Apalagi Medan itu tidak ada sesuatu yang membuat kita terpana gitu, tidak ada, biasa-biasa saja. Pertanyaannya, mengapa kedua orang ini dipilih menjadi penerima penghargaan dari 15 kepala daerah berprestasi gitu ya, piagam penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha? Saya nggak ngerti. Yang saya mengerti dengan paham itu adalah kedua orang ini dipilih karena satu anaknya Presiden Jokowi, yang satu lagi menantunya. Apakah mereka berprestasi? Enggak lah. Prestasi apa mereka?
Mereka jadi wali kota saja juga karena terkait dengan Presiden Jokowi kok. Kalau Gibran Rakabuming Raka ini adalah anak orang biasa, Bobi Nasution itu bukan menantunya presiden, saya yakin belum tentu mendapatkan rekomendasi dari partai pengusung atau dipilih oleh rakyat. Saya nggak yakin, karena sebelumnya mereka nggak ada prestasi apa-apa. Tidak ada pengalaman apa-apa, tidak ada pengalaman politik, pernah menjadi anggota legislatif, pernah menjadi ini, tokoh pemuda, nggak ada. Mereka hanya dipilih karena anaknya presiden, karena menantunya presiden. Bahkan kalau boleh jujur, dalam ceritanya Pak Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, Pak F.E. Krudi, itu mengatakan bahwa justru rekomendasi terhadap Gibran itu merampas calon yang sudah fake diusung oleh DPC PDI Perjuangan Solo, Pak Purnomo namanya. Sudah dipilih, sudah direkomendasikan berdasarkan survei, berdasarkan aklamasi dari anak ranting-ranting, dan kemudian DPC mengusulkan Pak Purnomo dengan teguh menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Ternyata semua bubar jalan ambiar karena seorang Jokowi menginginkan anaknya jadi wali kota sehingga Pak Purnomo harus ngalah. Bahkan Pak Purnomo sebagai kompensasinya katanya diberikan jabatan komisaris utama perusahaan farmasi besar BUMN kita. Untung saja Pak Purnomo mempunyai integritas dan menolak tawaran itu. Itu yang saya terima cerita dari sumber terpercaya. Dan selama sekian tahun ini hasilnya mereka juga biasa-biasa saja. Tidak ada yang spektakuler di Solo, di Medan. Nah, tiba-tiba mereka mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Raja Nugraha. Namanya keren sekali. Sekarang suka-sukalah kalian. Nepotisme berkembang, suka-suka sajalah. Karena mumpung mendapatkan kemuliaan dari hukum yang amburadul, demokrasi yang diperkosa oleh ambisi kekuasaan, mau anaknya, menantunya dipilih menjadi apa, mendapatkan apa, monggo terserah. Nanti Bobi akan dicalonkan jadi gubernur Sumatera Utara, monggo sajalah. Mungkin anaknya, termasuk mungkin cucunya Jan Etes akan dicalonkan jadi apa, sakarepmu. Karena bagi kita hanya satu kata yang mewakili kondisi ini. Saya muak. Muak dengan kondisi yang membuat saya mual ini. Karena apa? Demokrasi, meritokrasi tidak dilakukan dengan baik, dengan objektif. Nepotisme itu seolah-olah mendapatkan legitimasi dari putusan MK tanggal 22 April 2024 yang lalu. Nepotisme dianggap tidak melanggar apa-apa, tidak melanggar hukum, melanggar etika, melanggar moral, nggak apa-apa, yang penting tidak melanggar hukum. Aduh, inilah potret sebenarnya dari negeri kita. Ya kita bisa apa? Mereka masih berkuasa. Bentar lagi Gibran jadi wakil presiden. Hari ini, hari Rabu, tanggal 24 April 2024, Prabowo Gibran sudah ditetapkan resmi oleh KPU menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Sudahlah, monggo saja. Tapi kami rakyat tidak buta, tidak menyerah. Kami yang berdaulat di negeri ini, kami akan memonitor, mengkritisi apapun keputusannya yang membahayakan rakyat,
yang hanya menguntungkan segelintir kelompok mereka, segelintir orang-orang yang sekarang itu menagih janji karena sudah menyumbang sekian ratus miliar triliun untuk Pilpres tahun 2024, silahkan saja. Kami tidak tergiur dengan uang. Politik gentong babi itu dibiarkan saja oleh MK dan ya mendapatkan legitimasi secara formal. Tapi itu legitimasi formal, bukan etika dan moral. Etika dan moral di negeri ini sedang ambruk, dan tugas sejarah kita di lingkungan terdekat kita, mari kita tingkatkan kembali etika moral kepada anak-anak kita di sekeliling kita, bahwa apapun terjadi etika dan moral itu lebih dari segala-galanya. Di atasnya hukum. Hukum tanpa etika dan moral, ya seperti sekarang ini yang terjadi. Jadi menyangkut rencana pemerintah, Kementerian Dalam Negeri mau memberikan penghargaan kepada Gibran dan Bobi, monggo, itu hak kalian, suka-sukalah, sakarepmu. Tapi rakyat bisa menilai. Perspektif rakyat itu berdaulat, tidak bisa lagi didikte seperti zaman Orde Baru. Meskipun sekarang dikatakan adalah neo Orde Baru, ya ini yang terjadi. Pertanyaan saya satu, sampai kapan kalian kuat memanggul kemenangan yang dibangun dari kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif ini? Sampai kapan? Sekuat apa kalian? Waktu akan membuktikan. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia yang berintegritas. Saya Rudi S. Kambo.